Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di daratan utara Pulau Jawa, bagian barat pada abad ke-15 dan 16, dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya berada di pantai utara Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik kembali video ini. Selamat datang di channel Cerita Wulan. Di malam hari ini aku akan kembali menceritakan tentang sebuah sejarah, yaitu sejarah dari Kesultanan Cirebon. Seperti kita ketahui bahwa Kesultanan Cirebon merupakan kesultanan yang lahir pada abad ke-15 dan ke-16, dan pada saat itu merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti terus sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Kesultanan Cirebon didirikan di dalam Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon. Letak dalam Agung Pakuwati sekarang menjadi keraton Kasepuhan. Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Lampung dan Jawa bagian barat. Kesultanan Cirebon mampu bertahan selama 3 abad. Sejak diakuinya Walang Sungsang sebagai Sri Mangana atau penguasa Cirebon pada tahun 1430 Masehi, hingga terjadinya kisruh kekuasaan akibat kosongnya posisi Sultan Cirebon sepeninggal Sultan Abdul Karim pada tahun 1677 Masehi. Tipu daya Mataram masa Amangkurat pertama, serta dekatnya sebagian keluarga Kesultanan Cirebon dengan Belanda, menyebabkan perlahan kekuasaan Cirebon akhirnya runtuh. Terlebih karena perkara pribawa atau derajat paling tinggi di antara keluarga besar Kesultanan Cirebon semakin mempercepat keruntuhan Kesultanan Cirebon pada akhir abad ke-17. Sejarah asal mula. Menurut Suledaningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Aca pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan kemudian diberi nama Caruban, atau dalam bahasa Jawa yang berarti campuran. Karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencarian yang berbeda-beda, dan datang untuk bertempat tinggal atau berdagang.
Di abad ke-14, seorang pangeran Galuh bernama Bratalegawa memeluk Islam dan memutuskan pindah ke Caruban Girang serta bermukim di sana dengan tujuan untuk menyebarkan Islam kepada penduduk sekitar, menjadikan Cirebon sebagai cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau belendrang dari udang rebon ini, maka berkembanglah sebutan cai rebon atau dalam bahasa Sunda yang berarti air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Perkembangan awal Ki Gendeng Tapa. Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati adalah seorang mangku bumi dari kerajaan Singapura. Kerajaan ini bertugas mengatur pelabuhan Muara Jati Cirebon setelah tidak adanya penerus tahta di kerajaan tetangganya, yaitu Surantaka, setelah anak perempuan penguasanya yaitu Nyi Ambet Kasih menikah dengan Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Bratalegawa. Bratalegawa atau Haji Purwa adalah seorang pangeran dari kerajaan Galuh, anak dari Prabu Bumisora. Ia sebelumnya telah memeluk agama Islam di India dan kemudian memutuskan untuk pindah ke Cirebon serta menyebarkan Islam di sana. Dikarenakan pengaruh Hindu di Kawali, ibu kota Galuh saat itu masih sangat kuat. Sebagai seorang saudagar, Bratalegawa juga berperan dalam memajukan perekonomian Cirebon, di mana Cirebon menjadi pintu utama ekspor dari barang-barang yang dihasilkan oleh kerajaan Galuh. Dinar, dirham, dan fulus atau uang tembaga di pelabuhan Muara Jati. Mas Duki dalam artikelnya yang berjudul Mengembalikan Perdagangan Islam yang Berkeadilan dalam acara Konferensi Islam Internasional ke-12 di Surabaya, menjelaskan bahwa patut diduga adanya penggunaan dinar atau uang emas, dirham uang perak, dan fulus uang tembaga telah terjadi pada masa Ki Gedeng Tapa. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu pelabuhan Muara Jati telah banyak dikunjungi kapal-kapal asing. Persahabatan Cheng Ho, Mercusuar Muara Jati, dan Masjid Kung Wuping. Cheng Ho dalam misi diplomatiknya sempat berlabuh di pelabuhan Muara Jati Cirebon di tahun 1415 Masehi. Kedatangan Cheng Ho disambut oleh Ki Gedeng Tapa.
Cheng Ho kemudian memberikan cenderamata berupa piring yang bertuliskan ayat kursi. Piring ini sekarang tersimpan di Keraton Kasepuhan, Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Cheng Ho dan anak buahnya kemudian berbaur dengan warga sekitar dan berbagi ilmu pengetahuan keramik, penangkapan ikan, dan manajemen pelabuhan. Kung Wuping, panglima angkatan bersenjata pada armada Cheng Ho, kemudian menginisiasi pendirian sebuah mercusuar atau dalam bahasa Cirebon, Prasada Tunggang Prawata untuk pelabuhan Muara Jati. Pembangunannya kemudian mengambil tempat di Bukit Amparan Jati. Pada masa persinggahan Laksamana Cheng Ho, sangat dimungkinkan uang emas dan uang perak dijadikan sebagai alat tukarnya karena uang emas dan uang perak telah menjadi standar internasional pada masa tersebut, terutama di pelabuhan-pelabuhan internasional. Pemukiman warga Muslim Tionghoa pun kemudian dibangun di sekitar Prasada Tunggang Prawata atau yang berarti mercusuar Bukit Amparan Jati, yaitu di wilayah Sembung, Sarindil, dan Talang, lengkap dengan masjidnya. Pemukiman di Sarindil ditugaskan untuk menyediakan kayu jati guna perbaikan kapal-kapal. Sedangkan pemukiman di Talang ditugaskan untuk memelihara dan merawat pelabuhan. Pemukiman di Sembung ditugaskan untuk memelihara mercusuar. Ketiga pemukiman Tionghoa tersebut secara bersama-sama ditugaskan pula memasok bahan-bahan makanan untuk kapal-kapal. Masjid di wilayah Talang sekarang telah berubah fungsinya menjadi sebuah kelenteng. Pembangunan Gedong Witana. Pada masa kedatangan Pangeran Walang Sungsang dan Nimas Rara Santang ke Cirebon untuk memperdalam agama Islam, Pangeran Walang Sungsang kemudian membangun sebuah tempat tinggal yang disebut Gedong Witana pada tahun 1428 Masehi, yang sekarang menjadi bagian dari kompleks Keratonan Kanoman, Kesultanan Kanoman. Setelah mendapatkan pengajaran agama yang cukup, Pangeran Walang Sungsang dan Nimas Rara Santang kemudian menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di sana, Nimas Rara Santang menemukan jodohnya, yaitu seorang pembesar Arab, dan menikah. Sehingga Nimas Rara Santang tidak ikut kembali ke Cirebon. Sepulangnya dari melaksanakan haji, Pangeran Walang Sungsang diminta oleh gurunya untuk membuka lahan guna membuat perkampungan baru sebagai cikal bakal negeri yang ia cita-citakan. Dan setelah memilih dari beberapa tempat, akhirnya diputuskan perkampungan baru tersebut akan dibangun di wilayah kebon pesisir. Ki Gedeng Alang-alang. Menurut sejarah lisan dan sebagian babat mengenai masalah ini, dikatakan bahwa Pangeran Walang Sungsang diperintahkan oleh gurunya Syekh Datuk Kafi atau Nurjati untuk membuka lahan di wilayah kebon pesisir. Tetapi dikatakan bahwa di kebon pesisir tidak sepenuhnya kosong, karena sudah ada sepasang suami istri, yaitu Ki Danusela dan istrinya yang tinggal di sana.
Akhirnya sebagai bentuk penghormatan, maka Kuwu atau kepala desa Caruban yang pertama yang diangkat oleh masyarakat baru itu adalah Ki Danusela yang bergelar Ki Gedeng Alang-Alang. Sebagai pangraksa bumi atau wakilnya, diangkatlah Raden Walang Sungsang, yaitu putra Prabu Siliwangi dan Nyimas Subanglarang atau Subang Keranjang, yang tak lain adalah putri dari Ki Gedeng Tapa. Setelah Ki Gedeng Alang-Alang wafat, Walang Sungsang yang juga bergelar Ki Cakrabumi diangkat menjadi penggantinya sebagai Kuwu yang kedua dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Pembangunan Tajuk Jalagrahan. Pada masa pemerintahan Ki Danusela sebagai Kuwu Kebon Pesisir, dibangun juga sebuah tajuk atau yang dalam bahasa Indonesia berarti musola. Dibangunnya musola pertama di wilayah tersebut juga atas prakarsa dari menantunya, yaitu Pangeran Walang Sungsang. Tajuk atau musola tersebut diberi nama Tajuk Jalagrahan. Pendirian Pangeran Cakrabuana dan Dalem Agung Pakungwati di tahun 1430 hingga 1479 Masehi. Pangeran Cakrabuana adalah keturunan Pajajaran yang merupakan putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya yang pertama bernama Subanglarang yang merupakan putri dari Ki Gendeng Tapa. Raden Walang Sungsang, ia mempunyai dua orang saudara seibu, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak sulung dan laki-laki, ia tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran. Hal ini disebabkan oleh karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya Subanglarang. Sementara saat itu abad ke-15, ajaran agama mayoritas di Pajajaran adalah Sunda Wiwitan atau agama leluhur orang Sunda, agama Hindu dan agama Buddha. Posisinya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa yang merupakan anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua yang bernama Nyai Cantring Manikmayang. Pangeran Cakrabuana yang usai menunaikan ibadah haji yang kemudian disebut sebagai Haji Abdullah Iman. Menurut Pangeran Sulaiman Sulendraningrat dalam naskah sejarah Babat Tanah Sunda, Pangeran Cakrabuana sepulang dari Mesir, ia dibekali oleh saudara iparnya, suami dari Nyimas Rara Santang, yang bernama Sultan Hud atau Mahmud Asyar Al-Kibeti atau dikenal juga dengan nama Syarif Abdullah. Dibekali dirham atau uang perak sebanyak 1000 keping. Pangeran Walang Sungsang lalu membuat sebuah pedukuhan di kebun pesisir, membangun kuta kosot atau susunan tembok bata merah tanpa spasi
mendirikan Dalem Agung Pakung Wati, serta dan membentuk pemerintahan di Cirebon di tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian kesultanan ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Pangeran Walang Sungsang wafat pada tahun 1529 Masehi dan dimakamkan di Gunung Sembong, Cirebon. Itulah tadi paparan singkatku mengenai sejarah singkat dari Kesultanan Cirebon. Bagian pertama. Untuk bagian kedua akan aku ceritakan di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan, juga memberikan ilmu pengetahuan baru kepada kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.